Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama, sebelum kita mendengar dan menyimak video yang sederhana ini, silahkan cari posisi yang santai, bisa juga ditemani dengan secangkir kopi agar bisa menikmati apa yang akan kami bahas dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang satu makhluk Allah yang begitu luar biasa, Sang Panglima dari para malaikat, makhluk yang Allah ciptakan dengan rupa yang menawan, gagah, ahli ibadah, sangat taat dan kuat dalam beribadah. Bahkan ia adalah pemimpin para malaikat. Dia adalah Azazil, makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Mungkin saat itu tingkat kecerdasan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari Nabi Adam, sehingga ada beberapa di antara kita yang bertanya, siapa itu Azazil? Sampai dibandingkan dengan Nabi Adam sebagai manusia pertama serta merupakan nabi pertama. Azazil atau Panglima para malaikat sebenarnya adalah gelar untuk iblis. Dalam kitab karangan Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya pada langit pertama namanya disebut sebagai Al-Abid atau ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebutnya Az-Zahid. Pada langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Kazin, serta pada langit ketujuh namanya disebut Az-Zazil. Manakala dalam Lauhul Mahfuz namanya ialah iblis, dan selama 1000 tahun giat taat beribadah, sujud non-stop kepada Allah. Bahkan pernah menjadi Syahidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Khazinul Jannah yang artinya juru kunci surga atau penjaga pintu surga. Iblis adalah makhluk yang sangat cerdas. Mereka adalah ahli ibadah yang ketaatan kepada Allah begitu luar biasa. Suatu ketika di saat Allah menciptakan satu makhluk baru yang ia sebut sebagai manusia yang diberi nama Adam, berubahlah semua keadaan di dalam syurga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada para penghuni syurga untuk bersujud pada Adam, semua bersujud kecuali iblis. Dan iblis pun berkata, adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lalu Allah berfirman kepada iblis, aku membuat apa yang aku kehendaki. Iblis pun tetap enggan bersujud kepada Adam. Dengan merasa bangga dan sombong, ia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bangkit dari sujud. Malaikat karena melihat iblis belum bangkit, akhirnya bersujud kedua kali karena rasa syukur. Iblis dengan kesombongannya berdiri tegak dan memalingkan wajahnya dari malaikat serta masih enggan bersujud. Akhirnya dengan kesombongannya yang tidak ada rasa sesal pada dirinya, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mengubah mukanya yang semula sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Kepalanya berubah seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Lalu Allah menghukum iblis dengan hukuman mereka akan kekal hidup di neraka. Dan iblis pun menerima hukuman itu dengan syarat ia hanya akan mati ketika sangkakala dibunyikan,
dan akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat kelak untuk menemani mereka menghuni neraka yang kekal. Tragedi pembangkitan iblis yang enggan sujud kepada Adam inilah titik awal peperangan antara bangsa jin dan bangsa manusia. Saudaraku seiman dan seagama, mungkin sejenak kita berpikir bahwa iblis merupakan makhluk yang sangat berdosa dan terlaknat. Akan tetapi, kita tidak tahu bahwasanya dia sebelumnya merupakan ahli ibadah kepada Allah. Dalam kitab Tafsir Syawi halaman 2 Tafsir Al-A'raf disebutkan bahwa iblis itu bapak moyangnya jin dan setan. Maksudnya bahwa sebelum dikutuk oleh Allah, maka iblis itu dulunya bernama jin. Setelah dikutuk Allah hanya gara-gara tidak mau sujud pada Adam, maka namanya menjadi iblis. Dalam suatu kitab hadis yang menjelaskan tentang iblis, karangan Syekh Taftazani bin Basyumi, namanya kitab Sholawatul Kabul Akbar, Allah memerintahkan memberi tugas sangat mulia kepada iblis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Yang kedua, iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Yang ketiga, iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Yang keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat dalam waktu 30.000 tahun. Dan yang terakhir, yang kelima, iblis melakukan tawaf atau mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Silahkan kita bandingkan dengan makhluk apapun atas tunduk dan patuhnya iblis kepada Allah. Makhluk Allah yang mulia beribadah kepadanya lebih dari 1.800.000 tahun. Akhirnya menerima kutukan dengan ikhlas hanya karena kelalaian tidak menaati satu perintah. Saya pun merasa bangga kepadanya yang menerima dengan ikhlas akibat dari perbuatannya itu. Sangat tinggi ilmu ikhlas iblis sehingga menerima tanpa membantah. Menurut kitab Tafsir Munir dan Syawi, iblis beribadah kepada Allah dalam masa 80.000 tahun. Tawaf di Baitul Maqmur dan Arasy 14.000 tahun. Oleh karenanya, di langit pertama sampai ke-7, iblis dihormati para malaikat, sehingga terhormatnya iblis di langit yang pertama, berkibarlah bendera bertulis Al-Abid, yang artinya iblis ahli ibadah. Di langit kedua, berkibarlah tulisan Al-Zahid, yang artinya iblis ahli suci, tidak melanggar larangan Allah dan mematuhi segala perintah Allah. Di langit ketiga, berkibarlah tulisan Al-Arif, yang mengetahui segala kekuasaan, kemuliaan Allah. Di langit keempat, berkibarlah tulisan Al-Waliyu, yang dibebani dan dikasihi Allah. Di langit kelima, berkibarlah tulisan At-Taqiyyu, yang takut, patuh perintah Allah. Di langit keenam, berkibarlah tulisan Al-Kanizu, yang mengawasi makhluk Allah yang bernyawa. Dan di langit ketujuh, berkibarlah tulisan Azrailu, yang mencabut nyawa, memberi celaka pada makhluk lainnya. Malaikat di penjuru alam semesta ini, dari bumi, langit, Baitul Maqmur, Arasy, dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan mulia. Sehingga bila iblis lewat di depan malaikat, maka malaikat menghormati pada iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayangnya, di Lauhul Mahfuz tulisan iblis terselubung rapi. Tidak satu pun makhluk yang tahu kecuali Allah. Tertera Al-Kafir Al-Mal'un, yang artinya iblis ingkar dan terkutuk. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Banul Jan dan Banul Ban.
Kedua kelompok tersebut bertempur terus tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah, apa akan membuat orang untuk menjadikan khalifah di bumi yang selalu yasfiku dima, yang artinya penuh pertumpahan darah. Akhirnya Allah memerintah yang bernama Azazil yang memimpin para malaikat Jibril, Mikail, Israil, dan malaikat yang lainnya untuk menaklukkan Banul Jan dan Banul Ban di bumi ini. Setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Azazil, malaikat, dan Adam diberikan ilmu oleh Allah karena tujuannya untuk menjadikan satu dari mereka sebagai khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah Nabi Adam. Akhirnya semuanya diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Akhirnya semuanya sujud kecuali Azazil sombong yang membangkang. Demikianlah sedikit cerita tentang Azazil, sang panglima besar malaikat yang akhirnya dilaknat karena kesombongannya. Semoga bisa sedikit bermanfaat dan memberikan sedikit pengetahuan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.